Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? I hope everything is fine. Jadi mohon maaf, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan daring kembali. Dan untuk sesi minggu keempat hari ini, teman-teman bisa menyimak materi tentang numbers dan telephoning melalui media sosial yang saya share ya. Jadi minggu ini kita akan belajar bersama tentang numbers and telephoning. Untuk materi kaitannya dengan angka-angka, yang pertama akan kita coba ingat kembali yaitu tentang telling the time. Nah, di sini saya ambil materi mengcopy juga image dari www.grammar.child and www.wordwordenglish.com and www.vocabulary.cl. Jadi word English, telling the time. Masih ingat bagaimana cara menyebutkan atau menjabarkan waktu? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Bagaimana kalau kita mau menjabarkan tentang atau memberitahu tentang waktu. Kalau misalkan tepat, biasanya kita tinggal sebutkan o'clock. Contohnya di situ ada jam 2, kita sebut it's 2 o'clock. Dan kalaupun misalkan lebih menitnya, antara menit ke 1 sampai ke 30 menit ke depan, itu kita biasanya menggunakan kata past, yang berarti lebih. Kemudian kalau misalkan kita menyebutkan kata kurang, dari menit ke 60 sampai ke menit 30, itu kita sebut to. Nah, itu teman-teman bisa lihat contoh-contohnya ya. Contoh-contoh menyebutkan waktu, memaparkan tentang waktu menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita akan latihan di WhatsApp group. Selanjutnya, ketika menyebutkan atau menuliskan tentang waktu dalam bahasa Inggris, kita menggunakan preposition atau kata depan at. Jadi at kemudian waktunya. Contoh misalkan di sini ada kalimat the class start at 9 o'clock. Jadi kita menggunakan kata depan at, preposition, bukan in atau on. Dan contoh berikutnya the flight leaves at 10 to 3. Nah, jadi sekali lagi kita menggunakan at. Dan untuk menanyakan tentang waktu ada dua contoh. Yang pertama, what time is it? Dan yang kedua, what is the time? Ada yang tahu bedanya? Nanti silahkan coba komen di WhatsApp group ya. Apa bedanya penggunaan menggunakan kalimat tanya what time is it and what is the time? Silahkan yang tahu alasannya boleh share di WhatsApp group, komentar di WhatsApp group. Baik, selanjutnya kita masuk ke numbers in English. Nah, ini bagaimana cara menyebutkan angka-angka dalam bahasa Inggris. Ada cardinal number, ada ordinal number. Ini sumbernya sama, saya ambil dari Word English. Number in English seperti biasa, teman-teman di sini ada cardinal. Jadi contohnya cardinal numbers itu dari 1 sampai ini ada 1 juta juga, dan contoh-contoh kalimatnya seperti 0, 1, 2, 3 and so on. Itu disebut cardinal numbers yang biasanya kita gunakan ketika menyebutkan jumlah uang, seperti itu. Dan selanjutnya ada istilah ordinal numbers. Biasanya ordinal numbers itu ada akhirannya di setiap angka. Contoh, kalau cardinal numbers untuk angka 1 disebut 1 atau 1, tapi ketika di ordinal numbers, angka 1 itu kita sebutkan pertama, itu disebut first. Nah, nanti di angka 1 biasanya ada 2 huruf di akhir angkanya, yaitu ST, diambil dari akhiran kata first. Selanjutnya untuk second berarti kita ambil akhiran ND, untuk 3 kita ambil RD karena third, untuk 4 kita ambil TH karena fourth, dan seterusnya. Kembali lagi, teman-teman bisa baca contohnya di image yang saya lampirkan. Itu, jadi harus tahu perbedaan angka antara cardinal numbers and ordinal numbers. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang how to mention the date in English. Bagaimana cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada 2 cara ya. Bisa dilihat di situ ada gambar bendera. Berarti kalau cara American or US itu bulan dulu baru tanggal.
Tapi kalau British itu tanggal dulu baru bulan. Cara menyebutkannya seperti apa? Nah, kalau written English seperti yang di sebelah kiri, untuk yang spoken English di tengah, dan untuk numbers seperti yang di akhir, di ujung. Jadi kalau American kita sebutnya March 7th, bulan dulu, dan biasanya untuk menyebutkan angka kita menggunakan angka ordinal. Dan untuk yang British style itu the 7th of March. Jadi pakai artikel the dulu. Nah, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini contoh-contohnya. Di situ juga kita bisa menyebutkan bulan, dan ketika menuliskan bulan jangan lupa harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Seperti itu ya. Dan untuk penyebutan tahun itu ada kurang lebih 3 contoh. Yang pertama 1652, kita bisa dibacakan 2 digit 1652. Selanjutnya berikutnya juga kita bisa sebut 1941. Tapi bisa juga disebutkan mungkin tahun ya, 2006, seperti itu. Jadi ada 2 cara. Kalau sekarang 2021 kita bisa sebut 2021 atau 2021. Itu tentang bagaimana cara menyebutkan tanggal, bulan, tahun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan bisa diskusi di WhatsApp group ya. We have classroom discussion in WhatsApp group. Nah, ini ada, silakan pelajari juga contoh-contoh simbol-simbol yang kaitannya dengan angka. Di sini ada misalkan meter, terus kemudian ada persen, ada koma, ada kuadrat, kemudian kubik dan sebagainya, ada per. Silahkan teman-teman baca dan latihan. Nanti kita akan ada latihan bersama ya. Oke, itu soal angka, numbers in English. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca informasi materi di Google Classroom untuk AP ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ini tentunya langsung masuk ke materi yang cukup berbeda dengan numbers, yaitu telepon communication. Oke, ini contoh-contoh ekspresi atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris tentang phone conversation. Ini saya ambil dari www.englishstudyhere.com. Nah, ini ungkapan-ungkapannya, teman-teman bisa baca. Kalau ada ungkapan yang tidak dipahami atau tidak mengerti artinya, silahkan saling bantu, share di WhatsApp group. Kalaupun misalkan masih belum paham, nanti kita diskusikan bersama-sama. Dan ini juga ada telephone phrasal verbs, jadi ada kosakata-kosakata yang kata kerja yang biasanya berkaitan dengan telepon. Nah, di sini pun what is telephone conversation? Nah, di sini ada maknanya ya. It is the transmission of message through phone. Jadi memberikan atau menginformasikan pesan, menyampaikan pesan melalui telepon. Bisa formal, bisa informal. Dan ini contoh-contoh dialognya. Lihat, banyak sekali, ada 1 contoh dialog, 2 contoh dialog, 3 contoh dialog, 4 contoh dialog, 5 contoh dialog. Kita coba latihan bagaimana cara reading aloud untuk dialog-dialog ini menggunakan voice notes atau recording bersama-sama di WhatsApp group. Thank you class for listening my explanation. Kita lanjut diskusinya di WhatsApp group. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.